Seorang kakek tua yang duduk di kursi roda tiba-tiba mengalami kerusakan pada kursinya. Ia pun meluncur tak terkendali menuruni lereng bukit. Di saat yang sangat berbahaya itu, tiba-tiba muncul seorang gadis kecil. Dengan kekuatan luar biasa yang ia miliki, gadis itu berhasil menyelamatkan sang kakek. Kakek itu sangat terkejut dan segera menanyakan apakah gadis kecil tersebut terluka. Namun gadis itu tersenyum dan berkata bahwa ia memiliki jimat keberuntungan, sehingga ia tidak akan pernah celaka. Saat itulah kakek memperhatikan tanda keberuntungan yang dikenakan gadis tersebut. Tanda itu persis sama dengan milik cucunya. Ketika ditanya, gadis itu mengatakan bahwa tanda tersebut sudah ia miliki sejak lahir. Kakek itu langsung curiga bahwa gadis kecil di hadapannya adalah cicitnya. Tak lama kemudian, seorang pria yang merupakan direktur utama sebuah perusahaan besar datang tergesa-gesa. Saat ia hendak mengucapkan terima kasih, gadis kecil itu dipanggil pergi oleh ibunya. Diam-diam, sang kakek mengambil sehelai rambut gadis itu dan memerintahkan asistennya untuk melakukan tes hubungan keluarga. Hasil tes itu keluar dengan sangat cepat. Ketika sang direktur melihat hasilnya, ia sangat terkejut. Gadis kecil itu ternyata adalah anak kandungnya sendiri. Ia pun teringat kejadian 6 tahun lalu, ketika seorang wanita yang sedang mabuk masuk ke kamar yang salah. Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama. Keesokan paginya, pria itu hanya menemukan uang senilai $200 yang ditinggalkan wanita tersebut. Ia merasa sangat marah dan bersumpah akan menemukan wanita itu suatu hari nanti. Sang kakek sangat bahagia karena akhirnya ia memiliki cicit. Ia meminta sang direktur segera membawa ibu dan anak itu kembali ke rumah keluarga mereka. Namun, sang direktur tidak mengetahui bahwa wanita tersebut sebenarnya melahirkan 4 anak sekaligus. Ia pun memerintahkan para pengawalnya untuk menyebar dan mencari wanita itu. Salah satu pengawal akhirnya menemukan wanita tersebut, tetapi karena ia bersama 4 anak, mereka mengira orang itu bukan wanita yang dicari. Akibatnya, wanita itu pun pergi bersama anak-anaknya tanpa diketahui siapapun. Beberapa waktu kemudian, wanita itu melihat iklan lowongan pekerjaan dari perusahaan sang direktur. Saat itu ia sedang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya, sehingga ia memutuskan melamar sebagai sekretaris. Namun syarat penerimaan kerja itu sangat aneh, karena pelamar harus seorang wanita yang memiliki anak perempuan berusia 5 tahun. Di ruang wawancara, semua pelamar adalah wanita muda, tetapi hanya dirinya yang memenuhi syarat tersebut. Ia lalu dibawa oleh asisten ke ruangan direktur utama. Saat mereka bertemu, tidak satu pun dari mereka saling mengenali. Sang direktur mengatakan bahwa ia mempekerjakannya karena ingin belajar bagaimana cara merawat seorang anak perempuan. Ia juga mengatakan bahwa malam itu akan diadakan jamuan makan dan mempersilakan wanita tersebut membawa putrinya. Malam harinya, wanita itu datang ke aula jamuan bersama putrinya. Namun di tengah acara, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Dalam kekacauan, wanita itu terdorong hingga jatuh ke lantai. Pada saat yang sama, lampu gantung besar di atas kepalanya terlepas dan jatuh. Ketika ia merasa hidupnya akan berakhir, tanda keberuntungan di tubuh putrinya mulai bersinar. Sang direktur berlari ke arah mereka. Secara ajaib, gempa bumi itu tiba-tiba berhenti dan wanita tersebut tidak tertimpa lampu gantung. Ia segera memeluk dan menenangkan putrinya. Saat itulah sang direktur mendengar gadis kecil itu memanggil wanita tersebut dengan sebutan ibu. Pada detik itu juga, sang direktur akhirnya menyadari siapa wanita di hadapannya sebenarnya.